Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 bab 6 pada tugas aktivitas 6.3 pada halaman 136 sampai 138 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, kita masuk pada perintah pertama berikut ini. Cobalah untuk melakukan analisis seperti kalian menelusuri perubahan energi yang terjadi pada kincir air. Terdapat 3 titik yang diamati pada kincir air bermassa M kg, yaitu titik A, B, dan C. Pada titik A, aliran air memberikan dorongan sehingga kincir air tersebut dapat berputar dengan kecepatan FA sebesar 2⁻15 meter per sekon. Bagaimana perubahan energi yang terjadi pada kincir air pada posisi A, B, dan C? Jawablah dengan jawaban yang dinyatakan dalam bentuk diagram batang yang diarsir sesuai besar energinya dengan diberikan penjelasan alasan menjawabnya. Berikut ini adalah panduan ketika kalian menggambar sebuah diagram dan bagaimana bentuk diagram serta tempat penjelasan itu berada. Nah, ketiga diagram tersebut masing-masing untuk jawaban analisis energi pada posisi A, posisi B, dan C. Jadi ada 3 diagram yang akan kita gambar. Dan masing-masing diagram punya 3 balok atau 3 diagram garis berupa penjabaran dari energi potensial, kinetik, dan mekaniknya. Bagian untuk menyelesaikan perhitungan energi pada kincir air di titik A, B, dan C, maka kita gunakan konsep energi mekanik yang merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, jangan lupa untuk hal yang perlu kita lakukan pertama-tama, yaitu menuliskan pada langkah diketahui dari apa-apa yang ada di soal ini. Nah, kita akan menuliskan berupa massa kincir air sebesar M kg untuk kecepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Untuk kecepatan di titik A itu 2⁻15 meter per sekon. Ketinggian titik A itu ada 0 meter. Ketinggian titik B adalah 1,5 meter. Dan titik C adalah 3 meter. Bagian kita akan bahas satu persatu untuk perubahan energi pada masing-masing posisi, yaitu posisi A, B, C tersebut. Pertama, untuk energi di titik A. Berikut adalah gambar diagramnya untuk energi di titik A. Kenapa gambarnya seperti ini? Alasannya atau penjelasannya ada di sebelahnya. Di titik A, energi potensial 0. Karena ketinggiannya untuk titik A adalah 0. Nah, itu didapat dari kalian cari dengan menggunakan rumus atau persamaan energi potensial, yaitu M kali G kali H. M itu tetap karena dari soal keterangan M itu dibiarkan saja, dikali 10 untuk G-nya, dikali H-nya adalah 0. Maka hasilnya adalah 0 untuk energi potensial, sehingga tidak ada arsiran di diagramnya. Kemudian untuk energi kinetik di titik A. Nah, ini kita tulis persamaannya. EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, itu kita masukkan nilai V yang diketahui, sehingga 1/2 M dikali 2⁻15 kuadrat. Nah, dengan menggunakan konsep atau sifat dari akar dan perpangkatan, kalian akan menemukan nilai 4 kali 15. Sehingga EK sama dengan 1/2 M dikali 60. Kita coret atau bagi aja 60 bagi 2 sama dengan EK setara dengan 30 M Joule. Nah, untuk energi mekanik di titik A itu gampang, yaitu EP ditambah EK sama dengan 0 ditambah 30 sama dengan 30
M untuk energi mekanik di titik A. Lanjut untuk energi di titik B. Nah, ini berikut adalah gambar diagramnya. Yang arsirannya itu berbeda dengan titik A. Di titik B dengan ketinggian 1,5 meter, energi potensialnya bisa didapat nilai tertentu karena tidak ada angka 0, di mana EP sama dengan M dikali 10 dikali 1,5. EP untuk titik B adalah 15 M. Kemudian, karena energi mekanik sebelumnya udah diketahui 30 dan energi mekanik itu akan selalu tetap, maka kita gunakan nilai 30M sama dengan EP ditambah EK. EP-nya diketahui untuk yang titik B, maka kita masukkan 30M sama dengan 15M ditambah EK. EKB didapat, ini pindah ruas atau penyetaraan, aslinya adalah 30M dikurang 15M, didapat EKB sama dengan 15M. Jadi untuk titik B ini, EPB-nya adalah 15M Joule, sehingga kalian arsir dengan garis merah sampai 15M. EKB-nya adalah 15M Joule, kalian boleh arsir tapi buat berbeda, yaitu warna biru. Nah, energi potensialnya ini adalah gabungan dari EP dan EK, sehingga kalian bisa arsir berbeda, yang mana kalian tetap arsir sejauh 30M, tetapi dibagi 2, karena tadi ada 15-15. Sehingga didapat untuk energi mekaniknya adalah 30M dengan arsir ada 2 jenis, garis merah dan titik-titik biru. Kemudian kita lanjut untuk energi di titik C, yang mana titik C ini adalah ketinggiannya 3 meter. Sehingga energi potensialnya MGH didapat M dikali 10 dikali 3. Didapat EPC, yaitu energi potensial titik C adalah 30M. Nah, karena energi mekaniknya tetap, tadi pokoknya energi mekanik dari awal sampai akhir itu sama, 30M, maka mudahnya untuk energi mekanik dari titik C, karena diketahui EPC-nya adalah 30M, maka didapat EKC-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena 30M dikurang 30M sama dengan 0. Tidak perlu dihitung panjang lebar, karena kita menggunakan konsep bahwa energi mekanik akan selalu tetap, di mana didapat dari energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi, di titik C, energi potensialnya adalah 30M Joule, energi kinetiknya 0, sehingga tidak ada arsiran biru, dan energi mekaniknya adalah 30M Joule. Maka arsirannya adalah garis merah semua. Dan berikut ini adalah kesimpulan dari analisis perintah pada poin A ini gen. Diketahui untuk titik A tadi, EP-nya 0, EK-nya 30, EM-nya adalah 30M. Untuk B, EP-nya 15, EK-nya 15, EM-nya 30. Nah, untuk C, EP-nya 30, EK-nya 0, dan EM-nya 30. Energi mekanik semuanya sama atau tetap. Nah, perubahan energi ini menunjukkan bahwa energi mekanik tetap konstan dengan energi potensial meningkat seiring kenaikan ketinggian, sementara energi kinetik berkurang sesuai dengan hukum kekalahan energi. Bagian kita masuk ke soal 1B berikut. Kalian bisa terlebih dahulu memperhatikan deskripsi kegiatan percobaan yang ada ini. Setelah kalian baca secara seksama, kalian bisa langsung ikuti pembahasan yang akan kita bahas sama-sama ini, gen. Kita fokus pada soal 1B berikut. Tentukanlah variabel-variabel yang terlibat pada percobaan yang dideskripsikan di atas. Untuk A variabel bebas, B terikat, dan C kontrol. Bagian berikut berdasarkan deskripsi percobaan di atas adalah variabel-variabel yang terlibat, yaitu untuk bebas berupa ketinggian awal koin sebelum dijatuhkan, yang mana ada perlakuan 1 meter dan ada perlakuan 2 meter. Kemudian untuk variabel terikatnya, yaitu energi yang digunakan koin untuk memantul setelah tumbukan, yaitu energi 2 dalam data percobaan. Kemudian variabel kontrolnya, ya berupa jenis koin digunakan khusus, yaitu 100 perak. Kemudian permukaan lantai tempat koin dijatuhkan harus sama. Kalau kayu ya kayu,
Kalau keramik ya keramik, kalau semen ya semen. Kemudian alat ukur yang digunakan yaitu sensor bunyi pada smartphone dan aplikasi Pivox. Tidak boleh menggunakan dua aplikasi yang berbeda yang nanti bisa salah atau beda dalam membaca sensornya. Kemudian terakhir, cara menjatuhkan koin yaitu tanpa memberikan gaya tambahan berupa dibanting atau dilempar sedikit. Hanya mengandalkan gravitasi alami dari tempat mereka berada. Kemudian kita masuk ke soal 2B. Tentukan bentuk energi yang terlibat pada deskripsi percobaan tersebut. A. Untuk bentuk energi sebelum koin dilepaskan. B. Bentuk energi setelah koin jatuh dan menabrak lantai. Bagian bentuk energi yang terlibat. Untuk A. Bentuk energi sebelum koin dilepaskan adalah energi potensial gravitasi. Koin memiliki energi potensial karena berada pada ketinggian tertentu dari lantai. Energi ini bergantung pada massa koin, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Kemudian untuk bentuk energi setelah koin jatuh dan menabrak lantai, itu ada energi kinetik, yang mana saat jatuh energi potensial koin berubah menjadi energi kinetik. Ini tergantung pada massa dan kecepatan. Kemudian ada energi suara, yaitu ketika koin menabrak lantai, sebagian energi berubah menjadi energi suara atau bunyi yang terdeteksi oleh sensor bunyi. Dan ketiga, energi potensial setelah memantul. Nah, jika koin memantul, sebagian energi kinetik akan berubah kembali menjadi energi potensial pada ketinggian tertentu setelah tumbukan. Bagian kita masuk ke soal 3B. Kalian sudah menentukan bentuk energi yang terlibat pada peristiwa tersebut. Susunlah ke dalam persamaan hukum kekekalan energi. Bagian, menurut hukum kekekalan energi, energi mekanik total sebelum dan sesudah peristiwa tetap terjaga, tetapi mengalami perubahan bentuk. Yang mana persamaannya adalah energi potensial awal sama dengan energi kinetik saat jatuh, sama dengan energi kinetik setelah tumbukan plus energi bunyi. Karena koin dijatuhkan dari ketinggian tertentu, energi potensial berubah menjadi energi kinetik saat jatuh, di mana persamaannya mgh sama dengan 1/2 mv kuadrat. Namun setelah tumbukan dengan lantai, tidak semua energi kinetik dikonversi kembali menjadi energi kinetik pantulan. Sebagian energi berubah menjadi energi bunyi akibat benturan antara koin dan lantai. Jadi berdasarkan hukum kekekalan energi, perubahan energi pada percobaan ini dapat dijelaskan dengan persamaan mgh untuk energi potensial sama dengan energi kinetik setelah tumbukan ditambah energi bunyi. Persamaan ini menunjukkan bahwa sebagian energi tetap digunakan untuk memantulkan koin, sementara sebagian lainnya berubah menjadi energi bunyi akibat tumbukan. Mungkin kita masuk ke soal 4B berikut. Tentukanlah rata-rata energi yang digunakan koin untuk memantul kembali ke arah semula pada peristiwa tersebut. Bagian, diketahui bahwa energi awal koin sebelum dijatuhkan adalah E. Nah, berdasarkan data percobaan, energi yang digunakan untuk memantul dapat dihitung dengan rata-rata dari 3 kali percobaan. Ketinggian 1 meter, rata-rata energinya kalian bisa lihat data yang warna hitam ini, yaitu dengan persamaan E1 ditambah E2 ditambah E3 dibagi 3. Ini menghitung rata-rata yang umum ya, gen. Yang pasti tentu kalian sudah paham. Nah, kita tulis aja nilainya yang diketahui 14% E ditambah 14,4% ditambah 14,6%. Nah, ini kita jumlahkan, yaitu didapat 43% E dibagi 3 sama dengan 14,33% E untuk rata-rata dari ketinggian 1 meter. Nah, kemudian untuk ketinggian 2 meter dengan angka yang sama, kita masukkan nilainya yang diketahui dari data hasil percobaan. Yang mana data satunya 16,2 ditambah 15,6 untuk data 2 ditambah untuk data 3 adalah 14,3 dibagi 3. Nah, 46,1 untuk jumlahnya dibagi 3 didapat 15,37% E. Nah, rata-rata energi yang digunakan koin untuk memantul kembali adalah 14,33% dari energi awal untuk ketinggian 1 meter dan 15,37% untuk ketinggian 2 meter. Dan kita masuk ke soal 5B.
Tentukanlah rata-rata energi yang tidak digunakan koin untuk memantul kembali ke arah semula pada peristiwa tersebut. Bagian secara matematis, energi yang tidak digunakan bisa dihitung dengan rumus E tidak digunakan sama dengan 100% dikurang E digunakan. E ini merujuk pada energi ya, Gen. Nah, untuk ketinggian 1 meter, E tidak digunakan sama dengan 100% dikurang 14,33%. Ini didapat dari mana? Didapat dari perhitungan pada penyelesaian soal nomor 4B sebelumnya. Nah, didapat untuk ketinggian 1 meter, energi yang tidak digunakan adalah sebesar 85,67%. Dengan cara yang sama, kita bisa cari untuk ketinggian 2 meter, energi yang tidak digunakan sama dengan 100 meter, sama dengan 100% dikurang 15,37%. Didapat jumlah energi yang tidak digunakan untuk ketinggian 2 meter adalah 84,63%. Jadi, rata-rata energi yang tidak digunakan koin untuk memantul kembali adalah sekitar 85,67% pada ketinggian 1 meter dan 84,63% pada ketinggian 2 meter. Dan kita masuk ke soal 6B berikut. Tentukanlah efisiensi energi dari peristiwa tersebut. Again, efisiensi energi dapat dihitung dengan membandingkan energi yang digunakan koin untuk memantul kembali, yaitu energi yang berhasil dimanfaatkan, dengan energi total yang dimiliki koin pada awalnya. Dengan persamaan, rumusnya yaitu efisiensi energi sama dengan energi yang digunakan untuk memantul kembali dibagi energi awal dikali 100%. Nah, dari informasi sebelumnya didapat untuk ketinggian 1 meter, energi yang digunakan itu adalah 14,33%. Untuk ketinggian 2 meter adalah 15,37%. Nah, ini bisa kita cari efisiensi energi yang dapat dihitung adalah sebagai berikut. Untuk ketinggian 1 meter, dengan persamaan yang sudah disebutkan di atas, kita masukkan nilai yang diketahui, 14,33 dibagi 100 dikali 100. Sama dengan 14,33. Ini nilainya sama ya, karena 100-nya tinggal dicoret. Begitu pula untuk ketinggian 2 meter, didapat nilai yang sama, yaitu 15,37%. Dengan demikian, efisiensi energi untuk peristiwa ini adalah sekitar 14,33% pada ketinggian 1 meter, dan 15,37% pada ketinggian 2 meter. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil energi yang dapat dimanfaatkan untuk memantul kembali, sementara sebagian besar energi hilang dalam bentuk energi lain, seperti panas karena gesekan atau suara karena pantulan, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 10 bab 6 pada sesi tugas aktivitas 6.3 pada halaman 136 sampai 138 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.